Baik, saya sudah melakukan perekaman. Kita mulai ke bahasan dasar Python-nya. Silakan bikin folder di mana aja boleh ya. Saya bikin folder di D. Kalau sudah, silakan dibuka Visual Studio Code-nya, terus folder yang tadi kita buat itu dibuka. Kita pilih open folder, terus di sini saya pilih folder yang tadi kita buat. Nah ya, di sini saya sudah siap. Bagaimana dengan yang lain? Apakah sudah siap? Coba klik tombol like kalau udah siap, biar saya tahu responnya. Ada lagi yang udah siap? Klik tombol like. Kalau sudah, saya anggap sudah lah ya. Jadi ini kalau sudah berarti kita bisa mulai ke Python-nya. Kalau Python itu dia nggak ada setup lain selain yang tadi saya perintahkan. Kalau ada yang belum dapat, ini saya copy ke chatbox ya. Dibuka aja di chatbox, itu instruksinya ada di situ. Link-linknya ada di situ ya, chatboxnya. Silahkan dibuka aja chatboxnya, jadi ntar biar kelihatan instruksi yang tadi udah saya kasih. Selanjutnya kita bikin file baru. Oke, bikin file jangan kayak gitu. Gini aja nih, tekan yang di sini, kelihatan nggak nih? Nih, tekan di sini. Misalkan latihan 01.py. Dia udah tahu kalau itu filenya akan menjadi Python, udah tahu. .py belakangnya. .py ya. Seperti itu. Silakan dimulai kode kita, print belajar Python, terus klik tombol play yang ada di pojok kanan ini nih, yang warna hijau ya. Kalau ada yang sudah, berarti kita sudah berhasil ya membuat kode pertama kita menggunakan Python. Jadi sebenarnya saya kasih tahu dulu di sini
bagi ada yang belum tahu Python itu apaan gitu ya. Python itu biasanya di beberapa kampus, kalau bukan kampus kamu ya nggak masalah. Di beberapa kampus itu sebenarnya semester pertama itu harusnya diajarin Python dulu. Karena kenapa? Karena Python itu lebih mudah. Lebih mudah dibandingkan Java, lebih mudah dibandingkan PHP, lebih mudah dibandingkan C++. Seperti itu. Alasannya Python tuh gampang, terlalu gampang menurut saya, karena dia ngetiknya aja nggak pakai embel-embel lain ya, beda dengan pemrograman yang lain. Dan Python itu dipakai sama banyak programmer untuk berbagai bidang. Ada yang bidang artificial intelligence, ada yang bidang security, ada yang bidangnya web, ada yang bidangnya komputer grafik, ada yang bidangnya, aduh saya lupa, ada satu lagi apa sih, data mining. Nah itu Python. Kalau ada yang sebentar, anak saya nih biasa apa sapi, ya udah ini gambar sapi ini nih. Masuk kamar, ada AC di kamar AC, biar ini tutup pintunya. Itu ya Python. Kita mulai dari codingan yang paling mudah dulu. Misalkan di sini kita biasanya pakai variabel, misalkan namanya Harry namanya. Kita nggak usah pakai titik koma. Dan di Python itu nggak pakai variabel dia ya. Variabelnya begitu aja. Misalkan Lampung. Dah. Begitu saja. Ya. Terus bagaimana cara menampilkan kode yang telah kita buat? Jadi gini, untuk menampilkan kode, gini ya, setiap output atau tampilan layar ya, itu dianggap string. Setiap output itu dianggap string. Tapi karena dari segi variabel, ini kita lihat ya, kalau ini kan namanya nih si nama sama dengan Harry kan pakai kutip 2 ya. Itu sudah dianggap string ya, dan si alamat juga dianggap string. Jadi di sini kita tidak perlu mengkonversi lagi menjadi string. Jadi cukup print aja, print nama kamu pakai plus nama plus berasal dari plus lagi alamat. Udah di play, liatin hasilnya kayak gitu ya, seperti itu. Bagi yang lagi ngetik nih, saya taruh aja biar nggak terlalu lama. Saya copy paste aja ya ke chat box kalau yang mau tahu gitu ya. Tuh, jadi biar nggak terlalu capek kamu ngetiknya, itu nanti bisa di review. Jadi materi yang sekarang itu nanti di ini aja, setelah kita bahas lalu kita ini lagi ya, kita pelajari lagi setelah ini. Keuntungannya banyak ya, misalkan kita merasa di kampus gua nggak belajar Python, aduh di sini gua nggak belajar Python. Memang sih beberapa kampus mempunyai standar sendiri ya, punya standar sendiri. Jadi karena saya mengajar di beberapa kampus, jadi saya melakukan apa ya, mix and match gitu. Oh ternyata kampus ini dia pakai ini, oh ternyata kampus ini dia dasarnya belajar ini, jadi saya mix and match semua jadi satu, jadi dapat semua gitu loh. Java-nya dapat, PHP-nya dapat, C++ dapat, Python dapat. Jadi sebenarnya semester 1 tuh 1, 2, 3 tuh pelajarannya kayak gini ya. Jadi itu saya merger jadi satu aja. Nah, masalah. Oke, bagaimana tadi kan kita variabelnya string ya. Sekarang bagaimana dengan integer? Nah, kalau integer berarti gini, misalnya nilai pertama nih ya adalah 34 misalkan. Nilai kedua adalah misalkan 76. Oke. Ingat ya, konsep pada line 6. Setiap tampilan layar dianggap string, dan ini tidak string masalahnya. 34 dan 76 itu bukanlah string ya. Dia ini tipe datanya adalah integer.
Lalu kita harus mengkonversi dulu nih pada saat melakukan printing. Dia pasti akan error jika gini ya. Misalnya di sini saya tulis apa? Iya, biasanya kamu tutup dulu. AC-nya udah nyala kok. Sebentar, biasa nih. Kalau ngajar siang tuh resikonya begini, ada anak. Tunggu ya sebentar ya. Kita lanjut. Mungkin bagi yang udah lama gabung di grup udah biasa ya kalau ngeliatnya kayak gini ya. Karena kan kalau saya itu kan udah berkeluarga. Jadi kalau siang itu sebenarnya harusnya sudah dititip sama babysitternya gitu. Cuma babysitternya tadi lagi izin. Jadinya anak saya sama saya nih. Tapi yang satu lagi ada dititip. Itu kalau saya. Nanti kalau misalnya ngajarin si Sodik, beda lagi. Dia itu istrinya bisa handle anaknya. Teman istri saya kan kerja. Kalau istrinya Sodik kan enggak. Kalau Saiman beda lagi. Kalau yang ngajar si Saiman kan ada 3 pengajar tuh di grup ini kan. Ada saya, Saiman, sama Sodik. Kalau Saiman itu dia lagi kuliah kan. Dia lagi ngejar-ngejar skripsi. Jadinya dia pending dulu. Dan seharusnya tuh Sabtu ini adalah si Sodik nih yang ngerjain. Tapi Sodik kayaknya dia lagi ngerjain project. Jadi nggak bisa ngebahas materi dulu di grup. Jadi daripada kosong saya isi aja. Baik, lanjut ya. Print. Nah ini nih penjumlahan plus. Nah ini kita nggak bisa begini nih, nilai 1 pasti error. Saya cobain ya, pasti error. Nah tuh kan error deh. Lihat ya, lihat di sini errornya nih. Saya perbesar nih, error can only concatenate string not integer to string. Ya, di kalimat ini nih. Failed. Print penjumlahan plus nilai 1. Berarti itu salah. Bukan salah ya, maksudnya setiap hasil yang dikeluarkan itu harus bernilai string. Jadi harusnya seperti ini. Kalau seperti ini benar ya. Nah, ini dia. Penjumlahan. Nah, seperti ini ya. Nilai 1. Bagaimana kalau kita jumlahkan penjumlahan nilai 1 dan nilai 2. Nilai 2 ya adalah, saya tambahin lagi di sini, adalah supaya sama dengan E deh. Nah, ini di sini kita jumlah nih. Ini saya lupa STR belum. Nih, nilai 2-nya udah saya kasih stringnya. Lalu bagaimana dengan yang nilai 1 tambah nilai 2, berarti dia gini. Saya copy ya, saya paste di sini. Plus nilai 2. Nilai 1 plus nilai 2. String. Ini seperti ini. Saya turunin ini biar nggak kecot. Kecot itu apa bahasa Sundanya kecot? Biar nggak ribet. Ini saya turunin biar kebaca ya. Mesti di garis bawah ini saya turunin biar kebaca. Baik, ini tadi penjumlahan 34 dan 76 adalah 110. Bagi yang bingung kenapa sih diturunin gitu ya, kenapa sih diturunin, ini sebenarnya nggak diturunin nggak masalah, cuma kalau nggak diturunin jadi panjang tuh kayak gini. Tuh panjang ya, nggak enak baca kodenya tuh, nggak enak, panjang banget jadinya ya. Jadi nggak enak, harus jadi mau nggak mau saya potong seperti ini biar apa namanya, biar terbaca begitu. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi tadi kita sudah bahas bagaimana kita melakukan printing dan bagaimana kita memberlakukan variabel string
dan kita menampilkan stringnya secara langsung sebagai catatan bahwa setiap output atau tampilan layar dianggap string. Dan kemudian kita coba lagi dengan menggunakan variabel integer. Jadi semua variabel integer itu harus dikonversi ke dalam bentuk string pada saat melakukan proses print. Nggak ada yang nanya kan? Ih, cerdas sekali kalian, hebat. Oh ya, itu dari Kak Syarial. Untuk absen kegiatan silakan absen ya. Absennya barusan linknya ada di chat box, silakan absen di sini. Bagi yang belum baru banget ikut bahasan sini, jadi kita tuh selalu ada absen untuk mengukur seberapa aktif aktivitas grup yang kita bergabung di situ. Gitu. Lanjut ya. Yang absen silakan absen, nggak masalah. Dan kita sekarang akan membahas, ini kita udah selesai ya bahasannya, saya tutup di sini. Saya mau bahas input. Saya bikin file baru aja kali ya, lebih enak. Ini bahasan awal itu udah tadi kayak tadi ya bahasannya. Bagaimana cara kita memberlakukan string. Udah, ini saya buat namanya latihan 1.py. Saya bikin latihan 02.input.py. Ya, setiap file yang berekstensi py itu sudah pasti dianggap Python ya, variabel ya. Ini saya variabel, saya taruh di latihan yang saya buat file baru lagi. Jadi untuk file yang pertama ini buat yang pengen copy paste nggak masalah. Kita coba lagi. Kita sekarang membahas input. Kalau di C++ namanya cin, bener ya? Kalau di Java namanya scanner. Ya, kalau buat input seperti itu. Kalau di C# itu beda lagi istilahnya. Kalau di PHP ya kita mau nggak mau ngasih form ya, form input, atau enggak kita taruh nilainya di variabel yang ada di URL webnya. Itu kalau PHP. Nah, sama juga Node.js juga sama kalau kita mau ngasih input. Nah, sekarang kita di Python, kita inputnya namanya input. Iya, namanya input aja. Misalkan nama misalkan ya, input. Siapa namamu? Usia. Berapa usiamu? Seperti ini. Sederhana ya, lebih sederhana ya. Jadi hasilnya kita buat di sini variabelnya. Baik. Ya, kita sudah ada di bahasan yang kedua. Ini kita bahas masalah input ya. Ini input di play. Oke, lihat ya di bawah. Lihat kalau mungkin kurang terlihat, saya tulis di bawah. Namamu misalkan Jayadi. Berapa usiamu? 45 tahun. Hai Jayadi, usiamu 45 tahun. Seperti ini. Pintu saya ketutup tuh, kena angin. Jangan kaget ya. Udah, jadi proses inputnya seperti ini. Oke, baik. Mungkin di sini ada yang gimana ya? Kadang ada orang yang seperti ini loh. Saya pernah mengalami juga sih ya. Ada orang yang berpikir, ih kok pemrogramannya pakai terminal sih gitu. Pasti ada dalam hati kita pada saat belajar dasar pemrograman, pasti banyak yang kayak gitu. Ih kok gue belajar JavaScript pakai console log sih, gitu ya, ada yang kayak gitu. Atau lagi belajar C#, ih kok gue pakai DOS sih, bentuknya DOS kan kalau pakai C# kalau masih dasar. Atau kalau kita lagi pakai C++, ih kok bentuknya kok ada di bawah sih, dan seterusnya, pokoknya kayak gitu.
Dan kita belajar Python. Nah, ini pakai terminal juga dasarnya, ya dasarnya pakai terminal juga. Jadi begini, kalau misalnya ada yang berpikir, saya yakin lah pasti ada yang berpikiran, kenapa sih gue kalau belajar pemrograman harus dimulai dengan layar yang hitam putih seperti itu? Hitam putih tidaklah selalu jelek ya. Saya beberapa kali membuat aplikasi atau bridging, menjembatani antara aplikasi dari pihak luar dengan pihak di project saya, itu saya biasanya pakai layar hitam putih seperti yang kita lihat ini saat ini. Menggunakan DOS, terlihatnya seperti DOS ya, padahal enggak sih, ngodingnya pakai C#, atau kadang ngodingnya pakai Python juga kadang-kadang ya. Cuma bentuknya terminal, kayak terminal layar hitam putih gitu, kayak CMD gitu. Sekarang lihat nggak CMD, bentuknya kayak gini. Ya, bentuknya kayak gini. Jangan salah, mereka yang tidak menggunakan interface secantik yang kita bayangkan, kalau kita ngeliat web bentuknya cantik banget ya, ada animasi dan seterusnya, atau ada aplikasi yang bentuknya form gitu, ada formnya kayak kita pakai Java NetBeans, atau enggak kita pakai VB.NET atau C#.NET yang dia pakai form gitu kan, dia kan ada bentuknya. Jangan salah, ini aplikasi menggunakan command from dia nggak makan memori banyak, dan dia tidak menggunakan memori untuk hal-hal yang tidak penting. Catat itu. Iya, hal-hal yang tidak penting kayak kita nampilin text box. Karena kan pada saat bentuknya CMD seperti ini, semua hal jadi lebih sederhana. Kita nggak perlu ngedesain aplikasi, nggak perlu mempercantik tampilan seperti itu. Pengalaman saya seperti ini ya, selama dulu bekerja, karena sekarang saya udah lagi berhenti dulu megang-megang project dari perusahaan-perusahaan, jadi sekarang saya hentikan dulu. Kalau misalnya saya terima project pun pasti saya lempar ke teman saya, soalnya saya lagi ada ini juga sih, ada job juga, cuma lebih sederhana dibandingkan perusahaan-perusahaan yang besar gitu. Dan mereka ini kebanyakan pada saat kita bridging atau melakukan suatu proses, bentuknya kayak gini. Yang ini yang kita lihat terminal kayak gini, iya bentuknya kayak gini. Contoh ya, pada saat kita melakukan kalkulasi data per tahun. Jadi sebelum saya lempar ke report, saya harus menghitung dulu melalui command prompt. Dan tanda kutip menghitung dengan command prompt itu ada aplikasinya. Jadi cukup klik, misalnya kita klik ya, klik format tarik data tahun 2019 sampai 2020. Kita klik, muncul command prompt, kemudian muncul datanya ke aplikasi yang kita inginkan seperti itu. Jadi jangan khawatir dengan bentuk terminal ini, dan saya suka. Mungkin kita yang masih baru, belum pernah tahu manfaat kita coding dalam terminal kayak gini. Nanti kita akan mengetahuinya setelah kita bekerja di perusahaan yang memang datanya baik banget, bertera-tera datanya, bahkan ada perusahaan yang dalam hitungan 30 menit itu datanya bisa dapat 2 tera. 2 giga ada, 2 tera, 2 giga ada lah, macam-macam. Itu datanya besar ya, dan itu kalau kita olah pakai form itu ya menurut saya nggak efektif sih ya. Masa cuma narik data aja harus nambah-nambah beban lagi gitu, menurut saya nggak efektif seperti itu. Itu curhat dikit. Lanjut. Pak, saya boleh nanya nggak, Pak? Kenapa? Sebentar nih. Ya. Kenapa? Ntar. Oke, lanjut nanya. Halo? Pak, itu kan input ya? Ya, ini siapa yang nanya nih? Syarial? Syarial. Ya, Syarial. Oh iya, terus? Misalkan saya isi angka aja ya gitu. Apa tipe datanya berubah jadi integer? Kalau selama kita inputnya string, kita tetap dianggap string. Kalau mau dijadikan integer, kita nggak perlu konversi. Kalau nih ya, kalau nggak dimunculkan ke dalam print, tetap aja dia mau string mau integer sama aja, gitu. Ngerti nggak ya? Baik, Pak. Pokoknya kalau dia misalnya contoh ya, ini usia kita string loh, ini usia. Ketahuan dari mana stringnya? Nih kita pakai ginian nih. Inputnya string. Jadi kalau dia string tapi kita inputnya angka, misalkan kita angkanya, coba ya, ini buat pembuktian ya,
Saya bikin baru deh pembuktian ya, 10 ditambah usia. Nah, ini kan kita input usia dengan menggunakan integer ya. Otomatis integer kan kita masukin ya. Kita coba di sini. Namamu, salah 100 di bawah. Usia 23. Nah, apa yang terjadi? Dia, si usia itu dianggap integer karena sudah ada penjumlahan. Jadi, karena dia dianggap integer, ini sebenarnya penganggapan integer karena kita melakukan penjumlahan. Kalau kita tidak melakukan penjumlahan, maka tetap dianggap string. Asalnya itu string. Asalnya itu string. Karena dia terkontaminasi dengan penjumlahan, ini tadi ditambah 10, jadi dia otomatis dianggap jadi integer. Kayak gitu. Kalau bawaannya string. Kalau bawaan input itu string. Seperti itu kira-kira. Semoga menjawab ya. Baik, kita masuk ke bagian if. Kita masuk ke bagian if. Kita lanjut. Untuk permasalahan if ini, saya nggak ngambil terlalu banyak kasus gitu ya, karena kan if itu biasa ya. If, nah tadi kan kita masukin usia, bener nggak sih? Ini di sini ya. Ini saya cek startannya. Ini dianggap string. Dianggap string karena kita masukinnya dari input. Nah di sini si usia harus kita konversi dulu. Konversi. Dianggap dulu ke integer ya. Jika usia di atas 25 tahun, 25 ya, jika usia di atas 25 tahun, maka kita akan mencetak di sini kamu sudah dewasa. Terus else print masa ada titik koma? Nggak ada. Ya. Di sini if-nya begini bentuknya. Jadi dia nggak ada tutupnya. Ya, nggak ada tutupnya. Hai, tadi kan di sini muncul nih. Ya, di sini ya. Tadi kita masukin nama dan usianya. Kemudian kita cetak nama dan usianya. Kemudian kita coba membuat proses if di sini. Jika usia di atas 25, harus kita konversi dulu ke integer. Maka kita harus mencetak kamu sudah dewasa. Kalau usia di atas 25, maka dia sudah dewasa. Tapi kalau dia itu di bawah 25, maka dianggap hai adik gitu ya. Berarti dia masih kecil maksudnya. Saya coba ya. Lagi. Siapa nama kamu? Joko. Usianya misalkan dia 40. Lihat ya. Hai, kamu sudah kamu sudah dewasa. Itu fungsi if. Ya, itu fungsi if-nya. Dan untuk masalah if itu kan banyak ya sampelnya. Kita bisa menggunakan tutorial-tutorial lain yang ada di internet karena fungsi if ini sama dengan fungsi if yang ada di di PHP, di Java dan seluruh bahasa pemrograman lain. Jadi kita bisa mencarinya sendiri ya. Cari sendiri aja gampang kok ini. Apalagi yang udah gabung di grup ini udah lama, udah sering ikutin materi saya, pasti udah banyak yang tahu. Baik, ini untuk if ya. Kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Kita akan membuat Kita akan membuat namanya method.
Kita akan membahas masalah metode. Metode pada Python cukup def, begitu aja. Misalkan def Sapa, ya, dia akan print, apa kabar? Ya udah, begitu aja. Def Sapa. Def Sapa titik 2 dan hasil akhirnya adalah print. Oh ya, di Python print itu menghasilkan return ya. Jadi kalau di Java namanya return, kalau di Kalau di Python kita returnnya kita print juga. Nanti deh kita bahas ya. Jadi dasar pembuatan metode di Flutter lagi. Mentang-mentang lagi ada kerjaan Flutter ya. Di Python begini. Cara memanggilnya gimana? Cara memanggilnya gini, Sapa. Gitu doang. Pendek ya. Pendek ya jika dibandingkan dengan pemrograman lain. Itulah kenapa saya memang lebih suka nih secara subjektif sekali ya. Secara subjektif sekali saya lebih suka Python tuh dimasukkan ke semester awal sebenarnya. Lihat di sini ada hai apa kabar, kelihatan ya. Dia merupakan panggilan dari si metode hai ini. Kurang kegedean ya. Jadi ini adalah pemanggilan dari sapaan ya. Hai apa kabar? Itu adalah hasil dari si ini nih, pemanggilan ini. Hasil outputnya hai apa kabar. Jadi sapa ini merupakan nama metode dan nama metodenya itu ada di sini ya. Ini nama metodenya. Jadi pertama dia memanggil metode namanya sapa dan si metode sapa ini akan melakukan print dengan kalimat hai apa kabar. Jadi yang kedua dia akan memanggil functionnya untuk melakukan print hai apa kabar. Dan yang kemudian ketiga, dia akan melakukan pencetakan yang tulisannya hai apa kabar. Itu metodenya. Metode dasar ya. Metode dasar. Itu metode tanpa parameter. Lalu bagaimana dengan metode yang dengan parameter? Yang ini saya tulis dulu di atasnya. Ini tanpa parameter. Ini yang tanpa parameter ya. Ini saya copy paste aja kali ya. Saya bikin file baru biar enak gitu ya. Saya buat file baru aja ya. ini. Ini saya salah di ini ya. Lanjut. Lalu bagaimana dengan metode yang dia punya parameter def namamu? Di sini dia membutuhkan parameter karena kan nama kita beda-beda ya. Dia membutuhkan nama, saya tulis n di sini. Namanya itu saya representasikan. Itu n merupakan representasi dari nilai. Deh, biar pendek. N merupakan representasi dari nilai. Ini n ya, nilai. Maksudnya def n hai, di sini saya print lagi.
namaku plus n. Saya print ya. Di sini saya print namamu siapa di sini? Namanya misalkan Yogi. Namamu Yogi. Saya play. Baik. Udah muncul ya. Dari mana si Yogi ini? Asalnya si Yogi. Jadi, ketika kita meletakkan kalimat Yogi di dalam parameter, itu direpresentasikan dalam bentuk N. Jadi dia mengirim kalimat Yogi. Ini satu ya. Pertama, dia akan meletakkan Yogi dalam representasi variabel N, dan kemudian ditampilkan, diletakkan di sini si N-nya itu, tahap kedua. Dan tahap ketiga, si Yogi akan diletakkan di sini. Begitu, kira-kira. Ini adalah variabel, ini adalah metode yang menggunakan parameter. Seperti itu. Lalu bagaimana jika, kan tadi kan kita namamu pakai ini ya, pakai variabel namanya Yogi. Kita akan coba-coba bagaimana kalau pakai input. Nah, kita coba ya. Nama input. Nah, siapa namamu? Namamu, nama. Nah, ini saya kasih catatan ya, parameter penggunaan metode berparameter plus input. Saya coba di sini. Oke, dia minta masukin siapa namamu ya. Saya masukin namanya Handoko. Nah, di sini maksudnya di bawah nih. Handoko. Ya, sip, nama Handoko masuk dengan baik di situ. Saya salah pencet. Nah, jadi ini tadi kita input namanya di sini ya. Nih, di sini nih. Tadi kita input namanya Handoko. Si Handoko direpresentasikan dalam variabel nama. Kemudian diturunkan nilainya Handoko ke dalam sini. Kemudian dia berputar ke sini, dia masuk ke dalam sini. N, dan ditampilkan lagi dalam variabel N. Hasilnya adalah, garisnya kurang oke nih. Saya bikin garis gini dulu ya. Nah, dan hasilnya adalah ini. Ini tahapannya ada beberapa nih, saya hitung ya. Saya hitung dulu. Pertama, dia akan masukkan variabel input ke dalam sebuah metode. Kedua, dia akan melempar nilainya dan direpresentasikan dalam nilai N. Kemudian ketiga, dia meletakkan si Handoko dan dilakukan pencetakan. Di sini ada printnya. Kemudian yang keempat, dia melakukan pencetakan atas nama Handoko. Seperti itu aja. Kalau ada yang mau nanya, silakan bertanya ya.
setiap hal yang ditampilkan dalam print itu harus di return sebagai string. Jadi ini kita bahas metode dengan return, di mana di sini ada A dan B, dan A dan B ini mau kita jumlahkan, maka kita bisa melakukan print tapi di returnnya langsung ya. Jadi saya bisa aja gini, jumlah 4,7, artinya saya print dulu ya. Kebiasaan deh, lupa. Nah, ini biarin gitu ya. Baik, kita bahas si angka 11 ini. Ini adalah 4 yang dia digambarkan dalam variabel A, dan 7 yang digambarkan dalam variabel B, dan kemudian mereka dijumlahkan di sini si B dan si A dan B ya. Berarti kalau 4 tambah 7 11 kan, dan hasilnya itu dimunculkan ke sini. Baik, dari saya sampai sini dulu, karena setiap dari kita sebagai manusia, setiap kita manusia ya, itu punya otak yang terbatas pastinya, dan pada saat kita belajar pastinya tidak semua kita pelajari, saya tahu itu. Jadi hari ini sampai sini aja, 1 jam, semoga efektif materi pada hari ini dan semoga mudah diserap. Kalau misalkan pengen jago lagi, saya bisa saja meneruskan materi Python ini hingga artificial intelligence, voice recognizing, atau yang lainnya. Jadi kita bisa saja melanjutkan materinya hingga ke, sebentar, banyak nih hasilnya kayak gini. Bentar ya, kalau mau lihat hasilnya. Tuh, anak saya lagi loncat-loncatan dia. Seneng dia loncat-loncatan itu. Bisa kayak gini ya. Kita bisa aja masuk ke bahasan seperti ini. Python-nya. Iklan lagi. Nah, kita bisa aja masuk ke bahasan-bahasan yang seperti ini. Ini Python ya, ini Python. Cuma dia pakai extension OpenCV. Ini saya kasih tahu dulu ya. Ini kan dia ada tulisan cup. Contoh yang ini aja, yang scissors ya. Ini scissors. Ini dia tahu bahwa ini adalah gunting, tapi tingkat keyakinannya itu adalah 51,69. Berarti tingkat keyakinannya bahwa itu adalah apa namanya? Gunting. Jadi maksud persen itu maksudnya kayak ini teddy bear gitu ya. Teddy bear itu ada tingkat keyakinannya 47,84. Berarti bisa jadi teddy bear, bisa jadi enggak gitu ya. Jadi angka persen ini bukan angka sembarang angka. Itu maksudnya tingkat keakuratannya bahwa itu adalah teddy bear adalah 47,84%. Kalau seandainya kita mau lanjut sampai OpenCV itu kayaknya sih nggak akan menghabiskan waktu yang cukup lama. Tapi bisa saja kalau memang peminatnya banyak, bisa saja kita lanjutkan si Python itu hingga ke materi artificial intelligence seperti ini. Kalau ada yang lebih pengen tahu lagi, Python itu dipakai juga sama itu kok. Siapa mobil apa? Tesla. Pernah tahu ya Tesla ya? Yang Tesla yang auto drive itu, yang kayak gini, itu dipakai juga karena dia pakai apa namanya? Pakai auto drive kayak gitu. Seperti itu kira-kira. Python seperti itu. Kalau misalkan mau untuk web, banyak banget yang pakai web. Tapi kalau di Python, dia framework untuk webnya, dia namanya Django. Bahasa Inggrisnya Django. Namanya Django ya, Django. Django. Nih, the web framework. Nah, pakainya Django. Nih. Nih, base-nya Python. Seperti itu.
Baik, ada yang mau bertanya nggak tentang apa aja? Boleh kok, boleh nanya apa aja, Pak. Bebas, mau nanya apa aja silakan. Pak, itu yang di fungsi jumlah Iya. itu perlu STR, Pak. Print STR itu. STR-nya diperlu. Perlu. Kalau enggak dia pasti error, nggak bakal kebaca. Nggak bakal kebaca kalau kita nggak pakai. Harus pakai aja. Oh, ini ada yang salah absen nih, si Dita, Brian, Merliana, sama Rizky salah absen. Dia absennya ke Office 365. Office 365 itu nanti kita melaksanakannya di kampus IDB tanggal 14 Januari jam 13. Jadi saya bekerja sama dengan kampus Institut Digital Business Indonesia akan membahas tentang Office 365. Jadi absennya kamu pada salah. Nanti saya geser aja deh. Seharusnya kamu absennya pada di dasar pengenalan Python. Seperti itu. Ini ngomong-ngomong, absen kita sudah pakai aplikasi ya. Jadi saya pegang aplikasi Androidnya di sini, jadi ketahuan siapa aja yang absen. Baik, ada lagi yang mau nanya nggak? Saya harap ini ya bisa, ini saya copy paste ya, diharap sebagai bahan pembelajaran. Mohon untuk tidak melakukan, kalau mau pinter ya, ini kalau mau jago, ini saya bilang aja, saran aja. Kalau mau jago ya, itu jangan di copy paste mentah-mentah, tapi diketik ulang. Ya, kalau mau bisa semua bahasa pemrograman apapun, kalau kita copy paste kita nggak ngerti. Jadi kalau kita mau jago, mau bisa bahasa pemrograman, itu jangan di copy paste tapi diketik ulang pertama. Dan yang kedua, kamu harus mengerjakan sebuah project. Udah gitu kalau mau jago. Tips dari saya. Saya rasa cukup ya, sejam untuk belajar bahasa pemrograman itu saya rasa sudah cukup. Karena kan otak itu ada keterbatasan, cuma berapa menit gitu otak bisa mampu menyerap pengetahuan, tapi selebihnya kan nggak bisa. Dari saya sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga pada sehat semua yang di luar sana ya, tetap semangat walaupun pada baru belajar web, baru belajar apa, tapi saya pun mengalami hal yang kalian rasakan juga kok, baru belajar, baru apa, nggak ngerti ini sama aja. Dan jangan salah, mungkin ada yang berpikiran bahwa Hendro ini bahasa pemrograman apa aja bisa karena kepepet sebenarnya. Jadi setiap kita belajar suatu bahasa pemrograman pasti kita awalnya ada pusing, bingung, itu biasa. Saya pun merasakan hal seperti itu kok. Sampai sini dulu ya, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semoga yang ada di sana dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Kalian bisa menyebarkan grup Telegram yang kita naungi itu, silahkan disebarkan aja linknya. Saya pengen ada banyak orang bisa mendapatkan pengetahuan lebih, karena kan banyak orang yang nggak bisa kuliah tapi dia pengen bisa ngoding, pengen bisa bikin web, pengen bisa bikin apalah aplikasi tertentu gitu. Silahkan disebar linknya. Terus bagi yang ada yang mau ikut beasiswa bangkit, tahukah kamu bahwa pemerintah mengadakan beasiswa bangkit? Bagi yang mau daftar beasiswa bangkit silahkan daftar, dan kalian bisa memilih saya sebagai dosen pembimbing. Ya, bisa memilihnya sebagai dosen pembimbing, silakan. Dari saya sampai situ aja ya. Terima kasih. Saya tutup.